Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para balar. Jadi hari ini aku mau bikin rincian biaya hidup yang teman-teman butuhin untuk tinggal di Turki. Nah, harga yang aku cantumin ini adalah harga terbaru per 21 Maret, hari dimana aku ngerekam video ini. Terus kurs yang aku pakai juga hari dimana aku nyatet list pengeluaran biaya hidupnya, oke? Oh ya, sebelum aku mulai, harga yang aku pakai ini berpatok sama harga yang ada di kota bursa. Bisa jadi harga-harga di kota lain itu berbeda-beda, oke? Nah, rincian pertama adalah Tomer. Jadi sebelum mahasiswa asing itu masuk ke universitas di Turki, mereka itu harus ikut kursus bahasa atau kelas bahasa yang namanya Tomer. Disebutnya Tomer. Kalau di bursa, biaya Tomernya itu bayarnya per level. Jadi per level itu bayarnya sekitar 1.900 TL, atau kalau misalnya dirupiahin jadi segini ya. Biasanya universitas itu butuh sertifikat Tomer sampai level B2 atau C1. Jadi teman-teman bakalan bayar per levelnya itu 1.900 sampai level A1, A2, B1, B2 dan C1. Jadi 5 level kurang lebih. Sebenarnya bisa beberapa fakultas itu dan bisa nerima sampai level B2 aja, tapi banyak juga teman-teman yang ngambil sampai C1 walaupun nggak dibutuhkan sama fakultas gitu. B yang kedua yaitu adalah SPP. Jadi kalau misalnya di Turki ini sama kayak di Indonesia, kita bayar SPP per semester, dan karena aku jurusan İşletme atau administrasi bisnis, itu aku masuk di fakultas ekonomi dan ilmu administrasi. Jadi bayaran SPP-nya itu kurang lebih 1.309 TL, atau kalau di rupiahin itu sekitar 1.368 juta rupiah. Bayar per fakultas pun SPP-nya beda-beda ya. Jadi fakultas aku ini termasuk fakultas yang SPP-nya itu tergolong sedang menengah ke bawah gitu harganya. Jadi lumayan murah. Pengeluaran selanjutnya di kampus adalah kalau kita makan di kantin. Jadi setiap kita makan di kantin itu kita harus ngetap pakai kartu pelajar, dan satu kali ngetap itu keluarnya 3,5 TL atau 3,4 ribuan rupiah. Dan kalau misalnya kita ngetapnya 2 kali itu jadi 7,5 atau sekitar 6.700 rupiahan gitu. Jadi di sekolah itu, di kampus itu nyediain 2 kali makan siang dan makan malam atau makan sore, karena itu jam 5-an gitu. Dan kalau misalnya satu kali ngetap pas siang aja itu kita bayarnya 3,5, tapi kalau misalnya pas siang dan malam kita makan juga itu pas malamnya itu jadi 7,5 kayak gitu. Terus selanjutnya kita bakalan bahas pengeluaran rumah untuk tempat tinggal di sini. Jadi aku sendiri rumahku itu 4+1 atau terdiri dari 4 kamar dan 1 ruang tamu. Nah, kita itu bayarnya berempat itu 2.250 lira, tapi kita itu ditambah 80 TL lagi buat biaya bersih-bersih apartemen gitu. Jadi totalnya adalah 2.330 lira, dan itu dibagi berempat. Jadi per orang itu kita bayar 582,5 TL. Kalau misalnya di Indonesia ini tuh sekitar 564.000 rupiahan kayak gitu. Nah, terus biasanya untuk belanja bulanan itu kita itu bagi dua gitu. Jadi ada belanja yang buat sendiri-sendiri kayak lauk pauk gitu, goreng-gorengan, frozen food itu sendiri-sendiri. Tapi yang kedua itu kayak beras, kebutuhan pokok itu beras, minyak, terus gula, garam gitu-gitu itu kita patungan. Nah, patungannya per bulan yang buat bahan pokok itu biasanya kita 50 sampai 100 TL-an per orang, karena kan kita berempat kan. Jadi biasanya total belanjanya itu sekitar 200 TL buat berempat, kayak beras, minyak gitu-gitu. Terus kita bayar patungan jadi lebih murah. Dan kalau misalnya kita beli buat makanan-makanan frozen food gitu, biasanya aku nyiapin 100 TL buat sebulan, buat anak sendiri gitu. Nah, sekarang aku akan kasih tahu harga-harga sembako di Turki. Kemarin aku ke toko namanya Ayus Bir. Kalau misalnya di Indonesia itu kayak Alfamart atau Indomartnya gitu. Nah, menurutku Ayus Bir itu termasuk mart yang harganya tuh lumayan terjangkau dibanding mart-mart yang lain gitu. Makanya aku pakai harga yang ada di Ayus Bir gitu. Nah, yang pertama adalah harga beras. Harga beras itu 1 kilonya itu aku lihat kemarin harganya paling murah 7 lira atau sekitar 6.800-an rupiah.
Terus harga minyak itu sekitar 33,25 lira per liter atau sekitar 32 ribuan. Biasanya kalau di mart kayak gitu mereka jualnya minimal 2 liter, banyakan 5 liter, tapi ini aku hitung per liternya 33,25 lira. Terus abis itu ada gula itu 11,45 lira atau sekitar 11.000 rupiah per kilo gula. Terus garam itu sekitar 4,20 lira per 1,5 kilo gitu. Jadi emang kalau yang garam itu ininya paketnya lumayan besar, jadi bisa dipakai buat lama karena kan kita juga pakai garamnya kan banyak kan. 4,20 tele itu sekitar 4 ribuan rupiah. Terus sayur atau buah, aku kemarin pakai jeruk. Aku kemarin lihat harga jeruk di sini itu harganya 6,5 lira per kilo atau sekitar 6,3 ribuan rupiah. Terus selanjutnya telur. Harga telur itu di sini, ini telur udah naik banget. Dulu aku waktu kesini kurang lebih harganya itu masih belasan. Sekarang harganya udah 45 lira. Satu tempat gitu ya, isinya 30. Itu kalau di Indonesiain sekitar 43.000 rupiah. Terus selanjutnya ada harga roti. Harga roti itu sekitar 9,5 lira. Itu isinya 670 gram, nanti aku kasih lihat gambarnya seukuran apa. Harganya kalau di Indonesiain kayak 9 ribuan gitu. Ya mirip-mirip lah ya, di Indonesia juga kan kalau roti-roti gitu biasanya 10 ribuan juga kan. Nah terus terakhir adalah susu. Susu itu harganya 6,75 lira per liter, 6,5 ribuan rupiah. Nah ini harga-harga yang emang naik banget karena kan kemarin kurs lira itu turun banget kan. Jadi harga-harga bahan pokok, harga-harga apapun semuanya sekarang lagi naik gitu. Selanjutnya aku mau kasih tahu harga transportasi. Jadi kalau misalnya di Turki itu biasanya buat pelajar atau ORNG itu kita punya jatah untuk kayak berlangganan gitu kartunya, jadi lebih murah. Misalnya satu bulan itu ada berapa kali tap kayak gitu. Biasanya itu lebih murah dibanding kita pas habis terus ngisi lagi. Nah tapi kalau aku biasanya aku nggak pakai yang langganan itu, aku pakai yang biasa. Jadi aku sebulan biasanya aku ngisi 100 sampai 150 tele atau sekitar ya 96 sampai 145 ribu rupiahan. Itu buat 1 bulan, biasanya itu udah cukup menurut aku. Terus gambaran buat temen-temen, jadi kalau di bursa itu transportasinya itu ada dolmuş atau angkot, ada metro, dan ada bus. Ada tram juga, tapi itu cuma di pusat kota aja. Nah kebanyakan aku pakai 3, dolmuş, metro, sama bus. Biasanya aku pakai 3 alat transportasi itu. Nah harga dolmuş atau angkot itu kalau di sini buat harga ORNG adalah sekitar 3,5 tele atau sekitar 3.500 ribu rupiahan. Nah untuk bus itu tergantung panjangnya perjalanan ya. Kalau misalnya aku biasa kalau dari kampus dari rumah ke kampus itu biasanya aku kayak 1 sampai 2 telean gitu kalau pakai bus, atau sekitar 1.000 sampai 2.000 rupiahan. Selanjutnya aku mau kasih tahu perkiraan harga kalau kita nongkrong di sini atau kayak makan di luar, nggak masak di rumah, itu biasanya sekitar 15 sampai 50 telean sekali makan. Itu biasanya udah sama minum ya, tapi kalau di Indonesia ini tuh sekitar 14,5 sampai 48 ribu rupiahan sekali makan. Sama lah ya, kalau di Indonesia kan kita kalau makan di luar juga kurang lebih segitu kan. Nah ini juga pengeluaran untuk makan-makan di luar itu pengeluarannya beda-beda setiap orangnya. Jadi untuk perkiraan aja kalau misalnya sekali makan di luar kayak gitu, segitu harganya. Nah misal kalau makan di luar, misal KFC itu paling murah paketnya adalah 44.000 rupiah. Terus pengeluaran untuk travel. Nah biasanya kan mahasiswa-mahasiswa Indonesia juga suka travel atau suka main-main ke kota-kota lain yang ada di Turki. Nah untuk pengeluarannya itu biasanya tergantung kendaraan yang kita pakai. Kalau kita pakai bus atau pesawat atau kereta itu beda-beda kan harganya. Nah kalau aku pribadi biasanya aku pergi keluar kota itu pakai bus karena lebih murah.
Tapi kalau misalnya ke Istanbul yang banyak apa kayak tempat KJRI atau tempat-tempat wisata semuanya di Istanbul itu, biasanya aku pakai bus atau pakai kapal. Jadi kalau di sini dari Bursa ke Istanbul itu bisa pakai kapal dan bus kayak gitu. Nah kalau misalnya kapal itu harganya 39 lira dan itu perjalanannya cuma 2 jam. 39 lira itu kurang lebih 38 ribuan rupiah. Nah kalau misalnya pakai bus itu harganya sampai 150 tele atau 145 ribu rupiahan. Nah, perjalanannya itu makan waktu 4 jam biasanya. Nah, kenapa harga kapal lebih murah? Karena dia itu bergantung banget sama cuaca di hari itu. Bisa jadi banget kalau kapal itu kita tiba-tiba di cancel kalau cuacanya lagi buruk. Tapi kalau misalnya bus itu pasti kita fix, mau cuacanya kayak apapun kita akan tetap berangkat. Itu dia rincian biaya hidup atau pengeluaran yang teman-teman butuhkan selama di Turki. Aku nggak bisa mentotalkan biaya per bulannya berapa karena itu beda-beda banget. Jadi aku kasih gambaran ke teman-teman semua berapa harga-harga di Turki, jadi teman-teman bisa menyesuaikan sama budget masing-masing kayak gitu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau ke Turki atau mau kuliah di Turki. Sonraki videoda görüşürüz. Bye.